Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini Ibu mau bikin video khusus untuk penjelasan tugas, di mana mulai minggu depan itu sebagaimana kita tahu kelas 7 dan 8 akan ada libur selama kurang lebih 2 minggu ya, karena akan ada asesmen madrasah untuk kelas 9. Nah, supaya kalian tidak menggabut nih dan produktif, jadi Ibu bakal kasih tugas, di mana tugas ini ada 2. Kita lihat dulu ya. Tugas yang pertama untuk edisi libur AM ini ada tugas individu. Tapi si tugas individu ini tidak untuk semua orang. Dia hanya khusus untuk yang remedial ASTS nih. Kemarin kan ada pembagian rapot ASTS ya. Kalau misalkan nilai matematika kalian kurang dari 75, itu harus remedial dengan cara mengerjakan ulang soal di kertas folio beserta caranya dari nomor 1 sampai 30. Itu kan ada 30 soal. Kalian kerjain ulang dengan caranya nanti dikumpulkan pada tanggal masuk. Pas kalian masuk sekolah tanggal 18 Mei tahun 2026. Dikasih nama, dikasih kelas, jangan lupa silahkan kumpulkan ke Ibu. Ingat, hanya untuk yang remedial. Kalau tidak remedial, tidak usah mengerjakan. Kalau nilainya pas 75, tidak usah mengerjakan ya. Oke, itu untuk yang individu. Kalau misalkan yang kedua, nah ini adalah tugas kelompok yang merupakan suatu proyek ya. Jadi ini yang bakal Ibu pakai nilainya sebagai ulangan harian statistika. Jadi karena kita nanti masuk tanggal 18 itu kan 1 minggu kita belajar. Minggu depannya itu kan Idul Adha. Takutnya kan tidak keburu ya kalau misalkan ulangan harian di sana. Dan kemudian Juni sudah Asad. Nah, makanya nilai untuk ulangan harian statistika bakal Ibu ambil dari tugas proyek ini. Jadi silakan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tapi kita punya syarat, kalau misalkan mau mengerjakan tugas kelompok ini, kalian harus wajib atau lihat video tentang diagram batang dan lingkaran yang ada di YouTube Ibu. Yang mana? Yang ini. Nih, ini ada 2 ya. Ada diagram batang pada statistika, ada diagram lingkaran pada statistika. Tolong ini dua video ini ditonton dulu, baru kalian boleh mengerjakan tugas kelompok. Kenapa? Biar kalian ngerti. Karena kalau misalkan tidak ditonton dulu, kalian gak ngerti cara bikinnya gimana. Oke, balik lagi ke sini. Tugasnya terkait dengan statistika tentu saja. Silakan kalian wawancara 60 siswa MTSN Kota Bogor, tidak boleh dari sekolah lain, tentang apa cita-cita mereka. Boleh kelas 7, misalkan kalian punya temen, boleh kalian tanya-tanya nih, apa cita-cita kamu gitu. Nah, atau misalkan boleh kelas 8 juga gak apa-apa. Kalau misalkan punya kenalan nih kelas 8, boleh ditanya juga. Yang penting MTSN Kota Bogor. Kalau kelas 9 gimana? Jangan. Karena kelas 9 akan fokus untuk ulangan, tidak boleh diganggu ya. Nah, ini secara kelompok. Nanti kelompoknya per kelas Ibu bagi 6. Ada yang 5 orang, ada yang 6 orang. Silahkan nih, kalian boleh wawancaranya bareng-bareng, pakai WA, pakai telepon, silahkan. Atau mau dibagi. Misalkan kalian kelompoknya ada 5 orang, 1 orang silahkan mau wawancara atau bertanya kepada 12 orang, nanti dikumpulkan, gitu boleh. Nah, wawancaranya supaya kalian tidak berbohong nih, datanya emang beneran real, nanti kalian Ibu kasih file ini, data cita-cita siswa MTSN Kota Bogor. Nanti ini diisi. Jadi ketika kalian bertanya atau wawancara ke temennya, contoh nih, kalian dari kelompok 1, kelas 7A misalkan ya. Kalian mewawancara siapa? Contoh misalkan kalian mewawancara yang namanya Santi, tulis di sini. Si Santi ini kelas berapa? Kelas 7D contohnya. Cita-citanya apa? Dokter. Nah, tulis di sini sampai kalian 60 orang. Nanti si kertas ini jangan hilang, karena si datanya akan pakai kertas ini dan dikumpulkan ke Ibu ya, sebagai bukti emang kalian itu benar-benar melakukan wawancara. Nanti Ibu kirim filenya. Oke, jadi tadi kalian kumpulkan data dulu dengan cara wawancara 60 orang. Tadi ya pakai WA boleh, pakai telepon boleh. Yang kedua,
kalian silakan olah datanya menjadi tabel frekuensi. Ibu punya contoh nih di sini. Ini contoh yang ibu ya. Contoh nih, tabel frekuensi itu yang ini. Frekuensi itu kan setelah kalian tahu nih, yang ibu jelaskan adalah jumlah data. Jadi kalian dari 60 orang itu cari yang sama cita-citanya. Contoh, ada yang milih dokter sebanyak 14 orang. Jadi dihitung orangnya yang cita-citanya dokter ada berapa. Terus misalkan ada yang cita-citanya guru, tulis ada berapa. Ada yang polisi, tulis berapa. Nah, ini tidak harus sama seperti contoh yang ibu ya. Kan cita-cita bisa beda-beda. Contoh misalkan ada yang cita-citanya pengen jadi gamers. Kalian boleh nih tulis di sini misalkan gamers. Berapa orang? Hitung dari data kalian yang ditemukan. Gitu ya, pokoknya semua yang ada di data kalian silakan tulis. Ini mah jangan sama banget, gak apa-apa. Ini mah data ibu contoh. Nah, ibu kalau misalkan ada yang bilang gini, aku cita-citanya atlet renang, itu si A. Terus si B bilang aku cita-citanya atlet lari. Terus si C bilang aku cita-citanya atlet voli. Nah, tiga-tiganya kan atlet, cuman beda-beda, itu boleh disatukan nulisnya atlet doang. Jadi gak harus kayak atlet renang, atlet lari, gak usah. Kalau misalkan mereka sama-sama atlet, boleh disatukan. Sama halnya kayak guru, pengen guru matematika ke, mau guru IPA ke, cita-citanya guru IPS, intinya dia guru, satuin aja. Gitu ya. Nah, ini untuk yang kedua. Berarti ini olah data menjadi tabel frekuensi. Yang ketiga, dari tabel frekuensi itu silahkan kalian buat diagram batang dan diagram lingkarannya. Gitu ya. Nah, makanya ibu suruh untuk melihat video dulu. Nanti di sana ibu jelaskan bagaimana cara membuat diagram batang dan diagram lingkaran. Contoh nih, dari data ibu yang ini, ibu bikin si diagram batangnya jadi kayak gini dan ini diagram lingkaran. Untuk diagram lingkaran, kalian bikinnya dua. Ada yang berbentuk persentase, ada yang berbentuk derajat pakai busur. Caranya sudah ibu jelaskan di video, silahkan buka dulu ya. Nah, terus untuk diagram batang ini, kan nanti cita-cita orang tuh beda-beda ya, banyak banget. Misalkan ternyata cita-citanya kalian tabelnya sampai angka 11, 12, sampai 20, ada 20 cita-cita berbeda. Itu jangan ditulis semua ke diagram batang dan diagram lingkaran, jangan. Yang wajib ada adalah 6 profesi tertinggi, 6 cita-cita tertinggi. Nih, ibu kan contohnya yang paling banyak itu dokter. Sampai yang ke-6 itu ada pengusaha. Nah, ibu cuma nulis 6 terbesar cita-cita yang dipilih oleh siswa. Sisanya dari 7 sampai 10 atau 7 sampai akhir itu silakan dibuat menjadi lainnya aja atau lain-lain. Kenapa? Biar gak terlalu banyak, nanti kalian pusing. Terus untuk di diagram lingkaran juga sama. Kalian hanya menuliskan 6 yang paling banyak, sisanya silahkan tulis sebagai lainnya. Gitu ya. Gitu. Jadi untuk diagram batang dan lingkaran sekali lagi hanya menulis untuk 6 cita-cita yang paling banyak dipilih. Berarti satu kelompok dengan kelompok yang lain bisa aja beda. Gitu ya, gak harus sama enggak. Dari nomor 7 sampai terakhir silahkan dibuat menjadi lainnya. Gitu. Untuk diagram batang kalian boleh pilih mau yang vertikal, horizontal, bebas, tapi yang lingkaran wajib dua-duanya. Ada persen, ada derajat. Gitu. Ini contoh proyek statistika yang ibu. Boleh mencontoh yang ini, boleh dibuat sekreatif mungkin karena nanti nilainya akan mempengaruhi ke ulangan harian. Ini akan dihitung sebagai ulangan harian matematika. Ibu ngerjainnya di mana? Tadi selain yang kertas wawancara kalian print, ini untuk menggambar tabel frekuensi, diagram batang, dan diagram lingkaran, silakan dibuat di kertas karton atau manila. Boleh menggunakan penulisannya pakai spidol, boleh sekreatif mungkin pakai sticky notes, pakai gambar yang di print, pakai spidol warna-warni, terserah bebas. Sekreatif mungkin, gitu ya.
Nah, berarti tugas kalian untuk proyek ini, siapkan kertas karton manila sama silahkan print si file yang ini untuk mengisi datanya. Gitu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau di grup seperti biasa. Gitu. Untuk deadline-nya dua-duanya sama berarti ya, tugas kelompok maupun tugas yang remedial dikumpulkan pas kita ketemu di sekolah tanggal 18 Mei 2026. Untuk kelompoknya sesuai dengan apa yang ibu kirim di grup. Silakan untuk saling mengajak teman-temannya, tidak boleh meninggalkan, tidak boleh kerja sendiri karena ibu kelompok ini tahu tugasnya berat 60 orang. Jadi ibu bikin kelompok dan silakan bekerja sama dengan baik. Ibu kasih waktu 2 minggu cukup banyak. 1 minggu misalkan kalian mau kumpulin data dulu boleh, 1 minggunya baru mengerjakan di kertas karton atau manila silahkan. Mau sekaligus pengen cepat selesai 3 hari selesai boleh, tapi tetap dikumpulkan tanggal 18 Mei gitu ya. Oke, ibu gak akan lama-lama. Sekian untuk penjelasan tugas kali ini. Jika ada hal-hal yang ingin tanyakan, sekali lagi boleh ditanyakan langsung ke ibu ya. Terima kasih, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.